Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, ada Kak Ayu di sini, berarti kita akan mulai untuk pembahasan tentang bahasa Inggris. Namun pastikan untuk like, comment, dan subscribe channel ini. So, check this out. Nah, kali ini kakak akan membahas materi kelas 12 SMA tentang news item. Namun, sebelum kakak bahas lebih lanjut, kakak akan ajak kalian untuk sama-sama melihat gambar yang sudah kakak sediakan. Yang pertama adalah gambar, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, tentunya ketiga gambar yang sudah kakak perlihatkan tadi memiliki keterkaitan satu dan yang lain, yaitu membantu kita untuk mendapatkan informasi ya tentunya. Ada yang berupa audio, ada yang berupa visual maupun audio visual. Nah, namun pastikan juga berita yang kalian dapatkan itu adalah yang sumber terpercaya dan tentunya faktual. Jadi no hoax ya, sahabat GM. Nah, terus apa sih hubungannya dengan news item? Langsung saja kakak akan jelaskan. Nah, untuk materi yang akan kakak jelaskan, kakak akan mulai dari definition atau pengertian dari news item. So, the definition of news item is a text which inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi, maksudnya adalah news item adalah suatu teks yang menginformasikan tentang kejadian atau peristiwa sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwasanya tidak semua berita itu masuk ke news item. Hanya yang layak dan penting tentunya yang bisa diberitakan. Nah, untuk penjelasan yang kedua adalah tentang purpose atau tujuan dari dibuatnya news item. So, the purpose of news item is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya news item adalah untuk menginformasikan pembaca tentang kejadian atau peristiwa sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Dan untuk penjelasan yang selanjutnya adalah tentang generic structure of news item atau struktur umum dari news item. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event. So, it recounts the event in summary form. Jadi maksudnya di sini adalah bagian dari main event ini berupa berita atau peristiwa yang disajikan dalam bentuk ringkasan. Jadi lebih ringkas dan lebih singkat seperti itu. Dan untuk yang poin kedua adalah elaboration or background event. Jadi maksudnya adalah it elaborates what happened, to whom, and in what circumstance. Jadi maksudnya adalah di dalam elaboration atau background event ini memuat beberapa hal. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan dalam keadaan apa atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi intinya adalah dalam elaboration ini bisa disebut sebagai kronologi peristiwa atau kejadian yang terjadi. Jadinya bisa menjawab pertanyaan dari 5W1H seperti itu. Dan untuk yang poin ketiga adalah source of information atau sumber. Nah, it contains comments by participant in, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi maksudnya dalam poin yang ketiga ini berarti sumber. Jadi mengandung ini ya komentar atau pendapat dari narasumber, saksi, dan tentunya para ahli yang terlibat dalam suatu peristiwa yang terjadi. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi ini ya poin penting karena ini bisa berkaitan dengan hoax atau tidaknya berita tersebut. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya adalah tentang language features atau unsur kebahasaan dari news item. Di sini tentunya ada beberapa poin ya yang akan kakak jelaskan. Yang pertama adalah focusing in circumstances. Jadi maksudnya adalah berfokus pada kejadian.
seperti itu. Dan untuk poin kedua adalah using saying verb. Nah, saying verb sendiri apa sih? Jadi saying verb adalah suatu kata yang merujuk pada perbuatan aktif yang dilakukan oleh objek. Contohnya adalah said, informed, told, reported, seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga adalah using some tenses depends on the time. Jadi menggunakan beberapa tenses atau rumus itu tergantung dari waktunya. Nah, untuk yang pertama adalah menggunakan past tense in explaining news event. Jadi menggunakan rumus past tense ketika menjelaskan suatu berita. Nah, tentunya kalau kita mau menjelaskan suatu berita, beritanya harus ada dulu ya sahabat GM. Jadi ketika berita sudah ada, setelah itu baru kita beritakan. Kita menggunakan rumusnya dari past tense. Dan untuk yang selanjutnya adalah using present tense. If it's a fact that still happen until now, or it's a form of fact. Jadi maksudnya adalah kita bisa menggunakan rumus dari present tense ketika berkaitan dengan fakta, yang membicarakan tentang fakta yang masih berlangsung hingga sekarang, seperti itu. Dan untuk yang poin terakhir adalah using adverb atau kata keterangan. Di sini ada juga beberapa kata keterangan yang digunakan. Yang pertama adalah using adverb of manners atau menggunakan kata keterangan cara bagaimana suatu kejadian itu terjadi. Examples atau contohnya adalah slowly, quickly, suddenly, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah using adverb of time atau menggunakan kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu ini contohnya adalah now, last night, today, atau bisa merujuk pada waktu yang lebih spesifik, misalnya at 6 p.m. or 7 a.m. seperti itu. Dan untuk yang terakhir adalah using adverb of place atau menggunakan kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat sendiri contohnya adalah here, outside, atau a certain address atau alamat tertentu ya, yaitu misalkan Kamboja Street number 1. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami materi ini, kakak sudah siapkan satu contoh teks yang berkaitan dengan news item. So, check this out. Nah, itu dia tadi penjelasan kakak mengenai news item. Kakak harap kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar dan semoga apa yang kakak sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian dan tetap jaga kesehatan dan pastikan untuk terus tonton video-video lainnya ya karena kakak akan lebih banyak lagi share materi mengenai bahasa Inggris. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.